Shalom, pemirsa televisi Republik Indonesia. Kali ini kami mengajak pemirsa semuanya untuk berkunjung ke Gereja Kristen Protestan di Bali yang terletak di Jalan Raya Kapal nomor 20, Desa Kapal, Kecamatan Mengui, Badung. Mimbar agama Kristen kali ini diberi judul atau tema Bagikanlah Damai Sejahtera Tuhan. Gereja Kristen Protestan di Bali meyakini bahwa gereja sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebagai tubuh Yesus Kristus hadir di Pulau Bali atas kasih karunia Tuhan. Tuhan mengasihi umat ciptaannya. Karena itulah Tuhan mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini sebagai wujud kasih Allah yang begitu besar kepada semua ciptaannya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 dinyatakan bahwa Tuhan Yesus telah memindahkan atau melepaskan setiap orang yang ada di dalam kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Atas kasih Allah, Gereja Kristen Protestan di Bali meyakini bahwa kehadirannya di Pulau Bali adalah membawa misi atau tugas untuk membawa shalom Allah kepada semua umat ciptaan Tuhan. Shalom Allah itu adalah damai sejahtera. Di Gereja Kristen Protestan di Bali, damai sejahtera Allah telah ditetapkan menjadi visi GKPB mulai tahun 2008 sampai tahun 2028, yakni bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Nah, bagaimana pemirsa televisi Republik Indonesia sejarah berdirinya Yayasan Mahaboga Marga? Hal ini akan disampaikan oleh saudara kekasih kami, Bapak Pendeta Nengah Suama. Yayasan Mahaboga Marga atau MBM atau di dalam kalangan gereja dikenal dengan Departemen Pelayanan dan Pembangunan Masyarakat adalah lembaga diakonia Gereja Kristen Protestan di Bali di tengah-tengah masyarakat. Visi dan misi daripada lembaga ini adalah visinya yaitu menjadi jalan mulia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Sedangkan misinya adalah membebaskan masyarakat yang miskin, tertindas, dan terbelakang dengan mengasihi Tuhan dalam suatu pertindakan dan perbuatan. Pelayanan ini dibagi dua secara besar. Yang pertama adalah pelayanan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan program-program yang intinya membawa penguatan bagi masyarakat. Di antaranya adalah dengan kredit union, atau di dalam kalangan kita dikenal dengan pemberian modal sebagai sarana usaha. Kemudian ada pertanian organik, juga ada biogas sebagai kelanjutan dari program peternakan sapi. Kemudian yang lain, pelayanan kesehatan meliputi pelayanan klinik-klinik yang kita selenggarakan di Hotel Dianapura, di Seminyak, di Desa Abian Base, kemudian satu lagi di Bongan. Ada lagi pelayanan mobile klinik, itu memenuhi kebutuhan masyarakat dan warga jemaat di seluruh Bali. Yayasan ini telah melayani ribuan masyarakat, baik itu warga jemaat maupun masyarakat yang ada di Pulau Bali. Tahun 2009 kita bersyukur mendapatkan penghargaan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai yayasan yang terbaik di dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kemandirian di dalam pendanaan. Jadi
apa yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat ternyata mendapatkan sambutan yang sangat baik. Bersyukurlah kepada Tuhan karena berkat-Nya yang berlimpah. Bersyukurlah kepada Tuhan, pujilah nama-Nya. Bersyukurlah atas karunia-Nya yang di bumi dan di dalam surga. Atas sungai yang terus mengalir, Semua karena kasih-Nya. Bernyanyilah kepada Tuhan karena Dia Raja yang berkuasa. Bernyanyilah kepada Tuhan, angkat suara puji. datanglah padanya dan bawalah pujian. Bagi Dia Sang Putra yang bertata di sorga, bagi Dia yang kekal semua menyembah-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bernyanyilah kepada Tuhan karena Dia Raja yang berkuasa. Bernyanyilah kepada Tuhan, angkat suara puji. Bersyukurlah, bersyukurlah, angkat suara puji. Bersyukurlah. Pemirsa, setelah kita mendengarkan pemaparan berdirinya Yayasan Mahaboga Marga, yang sesungguhnya dari segi sejarah kita dapat memahami bahwa berdirinya Yayasan Mahaboga Marga Gereja Kristen Protestan di Bali untuk mewujudkan pelayanan kasih kepada semua umat manusia. Pelayanan kasih inilah yang diungkapkan di dalam segala usaha dan kegiatan untuk membagikan damai sejahtera Tuhan. Menurut Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-19 kita dapat membaca, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi membagikan damai sejahtera Tuhan itu merupakan suatu usaha, suatu proses. Yang pertama, kita akan mampu membagikan damai sejahtera Tuhan jikalau kita memiliki kasih Allah di dalam kehidupan kita. Karena kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan Tuhan. Jika diri kita sudah berdamai kepada Tuhan, kita akan berusaha mewujudkannya dalam kehidupan kita setiap hari, mewujudkan kesejahteraan, yakni berusaha memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan juga kebutuhan hidup orang lain. Itulah kesejahteraan. Dan bagaimana usaha-usaha di dalam membagikan damai sejahtera Tuhan kepada semua umat manusia, khususnya yang ada di Pulau Bali ini, di tengah-tengah masyarakat terutama yang ada di pedesaan, yang tidak terjangkau oleh pelayanan lembaga-lembaga sosial yang lainnya termasuk pemerintah. Mari sekarang kita saksikan kesaksian saudara kekasih kita, Bapak
Dr. Andes Gede Mustika, dan Dr. Niloh Deborah Murti. Tidak pernah terluput dari kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Satu sisi kita mengamati bagian kecil dari masyarakat kita, mereka menikmati kemewahan dalam hidup mereka. Tapi sebagian besar lagi, masyarakat kita malah mereka ada dalam kemiskinan, penderitaan. Yang penting sekarang bagi kita adalah siapa yang bertanggung jawab dan mengambil bagian untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan mereka. Yayasan Mahaboga Marga mencoba untuk ambil bagian dan bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun diri mereka. Program pemberdayaan perempuan melalui kelompok perempuan mandiri adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh MBM agar kaum perempuan bisa mendapatkan penghasilan yang layak dan harga diri mereka di masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal-hal yang dilakukan di situ adalah dengan melakukan kelompok simpan pinjam. Dari kelompok simpan pinjam itu, perempuan akan mendapatkan pendidikan-pendidikan dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Mereka juga akan saling membantu. Nah, di samping itu pula, mereka akan melakukan usaha secara mandiri di bawah dampingan dari Yayasan Mahaboga Marga. Gereja Kristen Protestan di Bali sebagai bagian dari bangsa Indonesia turut mensukseskan pembangunan di Indonesia dengan pencapaian Millennium Development Goal pada tahun 2015, yaitu dengan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Tantangan dalam upaya ini adalah masalah HIV dan AIDS. Pada tahun 2008 ada 35 bayi yang tertular HIV dari ibunya, tahun 2009 ada 70 bayi, dan pada tahun 2010 di Tenggarai ada 380 bayi. Karena itulah MBM sebagai bagian dari Gereja Kristen Protestan di Bali mengupayakan edukasi kepada seluruh warga, jemaat, dan seluruh dampingan MBM yang berjumlah tidak kurang dari 10.000 orang untuk memahami tentang HIV dan AIDS dan kesehatan reproduksi. Kami melakukan pemeriksaan pap smear kepada seluruh dampingan dan memberikan upaya-upaya pengobatan kepada para orang yang sudah tertular HIV AIDS untuk bisa mereka menikmati hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Kami memberikan dukungan secara khusus kepada semua perempuan di dalam dampingan MBM yang merencanakan untuk hamil. Mereka kami support untuk bisa mendapat pemeriksaan kesehatan reproduksi. Kepada ibu-ibu yang sedang hamil dalam dampingan MBM, kami datang untuk memberikan pendampingan khusus agar tidak seorang pun bayi yang akan tertular HIV dan akan mengalami suatu masalah kesehatan dalam masa tumbuh kembang mereka. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh jemaat, seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan tidak ada seorang bayi pun akan tertular HIV dan AIDS. Pemirsa yang kami hormati, kita telah menyaksikan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh kedua saudara kasih kita, Bapak Dr. Andes Gede Mustika dan Ibu Dr. Niloh Deborah Murti. Bagaimana kedua saudara kasih kita melayani masyarakat di dalam membagikan damai sejahtera Tuhan. Mereka sungguh melayani masyarakat, mendampingi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat dengan dilandasi oleh kasih dan ketulusan. Hal inilah yang sungguh kita harapkan dari saudara-saudara kasih kita, supaya makin banyak saudara kita yang sungguh-sungguh meyakini kasih Yesus dapat melaksanakan pelayanan kasih ini untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat melalui berbagai macam kegiatan, lewat memberikan keterampilan dan pelatihan-pelatihan di tengah masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat. Kita bangsa Indonesia sungguh memerlukan banyak orang yang mau melayani berdasarkan kasih dan ketulusan ini. Pelayanan seperti ini akan sungguh-sungguh menolong sesama kita,
bukan hanya semata-mata kita dapat membangun kehidupan menuju kesejahteraan hanya melalui uang. Tetapi yang lebih terpenting adalah ketulusan dan kasih untuk mau berbagi dengan sesama kita yang masih ada dalam keadaan yang lemah dan terbelakang. Sebelum kita melanjutkan acara ini, mari sejenak kita mendengarkan lagu-lagu pujian. Puji Tuhan, berserulah Hosana, puji dan bersukaria. Tengadalah dengan girang ke surga, dan besarkanlah namanya. Maju jalan di bawah panjinya, haraplah anugerahnya saja, harap saja. Terangnya atas kita akan bercahaya, dan tanganmu telah memimpin kita selamanya. Hendaklah maju terus dengan panjinya melambat, hendaklah maju terus serta nyanyi sorak-sorai. Hendaklah maju terus dia lawan dan api ada, serta dengan Kristus serumah sana. Puji Tuhan, Raja yang maha tinggi, padanya ku memuji. Puji Tuhan di dalam tiap hati, dengan nyanyian ilahi. Majulah terus seraya bernyanyi, dalam barisan Kristus kini, baris kini. Jalan pulang sebentar ramah bibi, hanya dengan Kristus mati tak taris lagi. Hendaklah maju terus dengan panjinya melambat, hendaklah maju terus serta nyanyi sorak-sorai. Hendaklah maju terus dia lawan dan api ada, serta dengan Kristus berumah sana. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Mahaboga Marga ini sungguh sebagai suatu kesaksian. Karena Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi menyatakan supaya kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadi melalui kegiatan nyata ini juga dimaksudkan adalah supaya kebaikan yang kita terima dari Tuhan, yaitulah damai sejahtera yang dilatar belakangi oleh kasih, harus kita saksikan dalam kehidupan kita setiap hari. Kegiatan Yayasan Mahaboga Marga dengan berbagai macam kegiatan, baik pendampingan dan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok-kelompok kerja, kelompok-kelompok usaha yang dilaksanakan di masyarakat bersama dengan Yayasan Mahaboga Marga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga pelayanan yang dilaksanakan dalam bidang kesehatan oleh Dr. Lodebora Murti adalah untuk bagaimana masyarakat memiliki kualitas kesehatan yang baik. Tidak mungkin jikalau kita tidak memiliki kesehatan yang baik, kita dapat melakukan pekerjaan yang baik. Kalau kita tidak dapat melakukan pekerjaan dan usaha, kita tidak akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Bila kesejahteraan hidup kita sungguh-sungguh dapat kita nikmati bersama, disitulah kita akan bisa saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, sebagai manusia kadang-kadang saya terbelenggu oleh rasa kekecewaan yang
luar biasa menghadapi kenyataan hidup ini. Tetapi setelah saya berpikir panjang, mengapa saya harus merasa kecewa? Kemudian saya bertanya kepada diri saya sendiri, apa yang seharusnya saya perbuat dengan keadaan seperti ini? Lalu saya mendapat sebuah anugerah dari Tuhan yang bagi saya merupakan titik balik dari kehidupan saya, yaitu saya mendapatkan kesempatan untuk ikut pelatihan yang diadakan oleh MBM, di mana MBM memberikan kesempatan untuk memberdayakan diri di dalam menghadapi kelemahan ini. Dan saya dengan senang hati mengikutinya, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena ada pihak-pihak yang memperhatikan orang-orang yang terbelenggu oleh kelemahan ini seperti saya ini. Pada tahun 98 saya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kelumpuhan. Awalnya saya cukup sulit menerima kenyataan itu karena saya terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan dan saya masih berpotensi untuk bekerja. Saya minum obat, fisioterapi dan juga pijat refleksi selama 3 tahun. Dan akhirnya pada tahun ketiga itu saya memutuskan untuk stop semua pengobatan dan terapi. Saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan karena saya tahu hanya Tuhan yang sanggup memulihkan saya. Dan akhirnya lewat banyak persekutuan doa dan saya belajar firman Tuhan, Tuhan memberi saya satu semangat yang baru. Saya mulai merasa hidup. Jadi saya juga harus bangun dari keterpurukan saya. Pada satu kali MBM akan mengadakan program pelatihan bagi teman-teman yang invalid. Dalam hal ini yang di kursi roda dan juga yang seperti itu. Selama 3 bulan kami dibimbing membuat kue-kue, masak, dan juga kami diberi modal usaha masing-masing sebesar 500.000. Saya buat kerupuk dan juga saya buka warung kecil di rumah, dan sekarang saya sangat menikmati hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Dalam firman-Nya Wahyu 3 ayat 19 Tuhan bilang, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Firman itu yang membuat saya mengerti bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kuteguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus baik. Dia baik buat saya, buat saudara juga. Sangat sedih sekali seketika saya terinfeksi virus HIV. Sampai saya harus minum obat seumur hidup dengan anak saya. Sampai juga di rumah, semua keluarga saya pada mengucilkan saya, menjauhi saya. Karena dia itu belum tahu cara penularan HIV itu, virus HIV itu melalui apa. Dia tetap saja bahwa kena penyakit virus HIV itu ibaratkan seperti penyakit kutukan gitu. Yang penting saya itu dengan anak saya bisa hidup sehat. Harapan saya pengen anak saya biar panjang umurnya, karena dari kecil anak saya dari umur 1,5 dia harus terapi ARV seumur hidup. Dan juga sedikit timbul penyakitnya, saya terus berdoa biar anak saya itu bisa panjang umur. Jadi pemirsa, setelah kita menyaksikan kesaksian dari beberapa saudara kasih kita, Sadrah, dari Ibu Putu, dan dari saudara kasih kita yang Oda,
kita dapat memahami bagaimana kasih Allah yang begitu besar kepada mereka. Mereka yang tadinya tidak lagi memiliki pengharapan hidup untuk ke depan karena tidak memiliki keterampilan hidup untuk dapat mewujudkan kesejahteraan hidup mereka. Namun setelah mendapatkan pelatihan-pelatihan dari Yayasan Mahaboga Marga, mereka dibangkitkan kembali. Mereka karena disentuh oleh kasih Allah, mereka sungguh-sungguh merasakan bahagia. Karena mereka memiliki masa depan yang cerah. Dan karena itulah mereka dapat bersaksi, dan lewat kesaksian ini, mereka mau membagikan damai sejahtera Allah kepada kita semua. Bagaimana sesungguhnya kasih Allah yang telah menyentuh mereka dapat memberikan pengharapan yang baru. Sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Sebagai orang yang percaya, 3 hal yang penting yang harus kita miliki, yaitulah iman, kasih, dan pengharapan. Dan kasih itulah yang terbesar. Kita akan sungguh merasakan kasih Allah jikalau kita sungguh kita beriman kepada Yesus. Dan iman menurut Galatia pasal 5 ayat yang ke-6 itu bekerja oleh kasih. Dan dengan kasih inilah kita akan memilih pengharapan masa depan. Betapapun sulit situasi kita, betapapun gelap situasi kita. Pemirsa yang budiman, demikianlah telah kita saksikan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Yayasan Mahaboga Marga di dalam membagikan damai sejahtera Tuhan kepada masyarakat. Melalui pelayanan yang dilaksanakan oleh Yayasan Mahaboga Marga, kita menyaksikan bagaimana Tuhan telah mengurapi masyarakat, telah memberkati masyarakat dengan sentuhan kasih yang begitu lembut. Kasih yang mampu membangkitkan orang yang tidak memiliki pengharapan dan memberi pengharapan baru dan menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Demikian pemirsa perjumpaan kita kali ini. Kami dari Gereja Kristen Protestan di Bali menyampaikan Shalom